Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Okitanaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum bakteriologi dan mikologi yang kami lakukan di Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Namun sebelum itu saya akan memberitahu NIM saya yaitu 22095 11118. Nah, saya kebetulan bergabung pada kelas C Fakultas Kedokteran Hewan angkatan 2022. Nah, sebelum kita masuk ke laporan praktikum, kita harus tahu dulu apa itu bakteri. Nah, definisi bakteri. Bakteri merupakan salah satu golongan organisme prokaryotik atau tidak mempunyai subung inti. Namun, bakteri memiliki informasi genetik berupa DNA yang berbentuk sirkuler, panjang dan biasa disebut nukleus. Terus ada juga pengklasifikasian atau pengelompokan bakteri. Nah, dalam beberapa kriteria untuk pengelompokan bakteri ini, kita mulai dari cara dia memperoleh makanan, kebutuhan dia terhadap oksigen, letak flagelanya, dan juga bentuk dari bakteri tersebut. Nah, untuk cara memperoleh makanan itu dia ada dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Nah, heterotrof ini dia tidak mampu menyusun makanannya sendiri, jadi dia menjadi bakteri yang parasit. Terus yang autotrof ini dia mampu menyusun makanannya dia sendiri dan masih dibagi lagi, dan itu ada fotoautotrof, itu dia bisa menggunakan energi sinar cahaya. Terus ada juga kemoautotrof, dia menggunakan energi kimia seperti itu. Dan dilanjutkan lagi itu terhadap kebutuhan akan oksigen itu dibagi menjadi dua. Sebenarnya ada tiga, sebenarnya lagi satu. Itu yang pertama itu aerob dan anaerob. Aerob itu yang perlu perlu oksigen, terus anaerob itu yang tidak perlu oksigen, terus fakultatif anaerob itu dia fakultatif. Jadi tergantung kondisi, dia kadang butuh oksigen, dia juga kadang tidak butuh oksigen, seperti itu. Lalu ini berdasarkan letak flagelanya bisa dilihat pada gambar, itu yang atrik itu tidak memiliki flagela, terus monotrik itu ada flagelanya satu pada satu sisi, terus lopotrik ini banyak flagelanya tapi pada satu sisi aja. Terus amfitrik ini memiliki banyak flagela dan terdapat di kedua sisi, dan petrifik ini semua dinding sel itu ada flagelanya. Terus ada ini berdasarkan bentuk. Bentuknya ada yang bacillus, ada yang kokus, terus ada yang spirilia. Bacillus itu yang kayak batang-batang ini seperti di bawah, seperti kita bisa lihat pada gambar. Oke, lanjut. Terus ini merupakan alat dan bahan yang sering kita gunakan. Alat dan bahannya ini pastinya ini ada yang namanya itu api Bunsen, terus nih oxydanidal yang di bawahnya. Terus ini gas Erlenmeyer, ini cawan Petri, ini tabung 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 reaksi, terus yang ini itu ada autoclave, ini ada inkubator, dan yang pasti kita perlu yang namanya mikroskop. Kan kita lihat bakteri, bahkan mikroskop yang kayak gini aja sebenarnya masih belum bisa lihat bakteri secara jelas, kecuali mikroskop elektron kita bisa. Cuman yang kayak gini kita masih bisa tahu sampai dia bentuknya apa kayak itu. Karena itu akan sangat mempermudah mengidentifikasi bakteri apa itu. Terus ini bahan yang di sini ini merupakan media yang sebelah kiri teman-teman. Terus yang kanan ini sampelnya. Jadi kita pengen pengen tahu bakteri apa itu, otomatis kita memerlukan sampel. Nah di sini kita banyak pakai sampel feses babi, feses ayam, feses sapi juga bisa dipakai. Bahkan apapun, kadang misalnya kalau ada infeksi gitu kan, infeksi yang sampai terjadi pembengkakan pada kulit gitu misalnya, itu kita bisa, terus dia kayak menanah gitu kan kulitnya, kita bisa bedah terus kita ambil sampelnya. Terus ini ada yang sebelah kiri ini media-media, yang ini nih media bukan media alami lah gitu. Ini media buatan sintetis itu kan gampangnya. Dan ini kalau pembuatannya ini kita udah ada di bungkus-bungkus dari media-media ini. Nah, biasanya tuh kayak natrium agar, blood agar, eosin methylene blue itu sering dipakai. Lalu, nah ini contoh sampel natrium agar dan eosin methylene blue. Ini kan ada disclaimer nih saya tulis nih. Untuk pembuatan media biasanya telah tertera tata caranya pada bungkus media, dan ini merupakan contoh media yang telah tumbuh bakteri dari sampel feses yang telah diambil. Nah, di yang Na ini terlihat ada koloni-koloni bakteri, tapi dia tidak berwarna. Jadi
terkadang kan dalam misalnya satu sampel itu bakterinya itu nggak cuma satu. Terus di EMBA inilah nanti kita bisa membedakan-bedakan lagi bakterinya itu apa. Dan ini kita ke pewarnaan gram. Pewarnaan gram ini tujuannya supaya kita tahu bakteri yang sampel bakteri yang kita bawa itu apakah dia gram negatif atau gram positif. Nah, makanya di sini akan saya jelaskan gimana cara kita untuk bisa mewarnakan gram. Kan yang tadi nih dari eh, media-media ini kita ambil gitu bakterinya itu pakai ose. Nah, sebelumnya itu kita siapin dulu karena ini kan kalau bisa teman-teman lihat nih dari mikroskop ini ya. Kita siapin objek gelas, udah harus sudah disterilkan, terus kita teteskan satu aquades pada objek gelas. Sebelum itu kita harus sterilin, kita tetesnya itu pakai osa gini supaya tetesnya itu kayak cuma satu, kayak sedikit lah gitu. Terus osa itu harus kita sterilkan pakai api Bunsen. Makanya kita di laboratorium bakteriologi itu sangat penting adanya api Bunsen. Lalu nanti kita sterilin lagi, kita mau ambil bakteri itu kita setelah disteril osa itu kan pakai api tuh. Kita celupin dulu ke agar yang nggak ada koloni bakterinya. Setelah kita celupin ke agar yang nggak ada koloni bakterinya, baru kita cuil sedikit bakteri yang ada yang kelihatan koloninya itu, terus kita usap-usap di gelas objek gelasnya itu, terus kita tetesin kristal violet satu tetes saja cukup, biasanya tuh ditunggu tuh 1 sampai 2 menit. Tapi sebelum itu pas kalau aquadesnya itu masih basah, itu jangan jangan ditetes dulu karena nanti nyebar nyebar gitulah dia. Bakterinya susah nanti diidentifikasi, kayak itulah bentuknya. Setelah itu kita tetesin lugol. Setelah kristal violet kita tetesin gini. Tapi sebelum itu pokoknya dari setiap untuk penetesan ini setelah kita netesin kristal violet kita harus bilas. Kita tetesin lugol kita bilas, terus kita tetesin alkohol setelah lugol. Itu kita bilas lagi. Setelah itu kita tetesin yang namanya safranin. Ini yang apa namanya itu yang pertama itu yang kristal violet itu untuk warna biru. Terus yang fungsi dari aseton alkohol itu untuk ngilangin semua sisa-sisa warna biru yang tadi, terus lugol itu memperkuat warna birunya, terus safranin ini untuk memperkuat warna merah. Jadi misalnya kalau ada dua bakteri yang berbeda gram gitu kan, gram negatif dan gram positif itu akan kelihatan perbedaan warnanya. Terus setelah itu periksa di mikroskop. Lihat dah tuh hasilnya. Terus setelah dilihat itu kalau yang warna merah itu gram negatif, yang positif itu warnanya gram positif itu warna biru. Nah, kayak gitu. Terus setelah itu kita lanjut ke isolasi dan identifikasi bakteri. Terus ini ada 7 media yang kita pakai, 7 cara uji dan media yang kita pakai. Yang pertama itu adalah nutrien agar, eosin methylene blue, sulfate indole motility, terus kita lakukan uji glukosa, terus MRVP, TSIA, double sugar iron agar, dan SCA, Simon citrate agar. Nah, ini dia hasil-hasilnya yang setelah kita tanemin bakteri E. coli. Kalau pada NA kita nggak ada, kita ya kayak yang tadi kita lihat koloninya itu nggak ada warna sama sekali. Terus pada eosin methylene blue agar itu kelihatan gini apa itu koloninya itu warna hijau metalik. Terus untuk uji SIM ini di mana pokoknya yang setelah kita uji H2S-nya itu tidak ditemukan kayak gitu. Lalu indolnya itu meningkat, terus motility-nya juga meningkat. Terus pada uji glukosa itu terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah, terus ditemukan adanya gas. Jadi kok pas ini kan ditutup nih, tabung reaksinya. Itu di sekitar penutupan itu ada seperti embun-embun. Jadi itu terlihat mengidentifikasi bahwa terjadinya gas itu, ditemukannya gas. Terus ini uji MRVP, TSIA, dan SCA. Pada uji MRVP itu terjadi perubahan warna dari kuning dia menjadi warna merah. Terus TSIA itu perubahan warnanya dari warna merah ke kuning dan terangkatnya bat. Nah,
Perangkatnya BAT ini mengindikasikan bahwa terjadinya produksi gas juga. Terus pada uji SCA itu tidak terjadi perubahan. Nah, oh ya teman-teman, aku tadi lupa kalau EMBA itu merupakan gini apa namanya tuh media selektif. Nah itu setelah tadi kan sudah saya bahas itu kan ya. Terus sekarang kita langsung masuk aja ke uji sensitivitas antibiotika. Nah, setelah tadi saya jelaskan singkat itu mengenai isolasi dan identifikasi bakteri, saat ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan uji sensitivitas menggunakan metode Kirby-Bauer. Nah, dalam melaksanakan uji ini, langkah-langkah yang harus dilakukan itu pastinya kita menyiapkan koloni bakteri. Setelah itu, setelah koloninya itu tumbuh gitu kan, itu kita kasihin bentar. Nah ini dah. Kalau bisa sih, tapi kalau terlalu lama, kita nyiapin koloni bakterinya itu, pastikan itu koloni bakteri murni ya, supaya dia kayak misalnya dari sampel yang tadi itu murni kena. Jangan ambil dari bakteri yang udah kita uji sensitivitas antibiotika sebelumnya gitu, karena nanti hasilnya akan berbeda jauh. Nah, tadi koloni bakteri murninya itu kita siapin, terus kita siapin juga nutrien agar di sini. Nah, udah ada tuh kan, nanti kita kerjanya tuh api bunsen nih depan wajah kita. Terus ini cawan petri yang isi natrium agar, sama nanti kita masukin apa namanya tuh cotton swab gitu kan, terus kita usap-usapin, itu kita sebar bakterinya di natrium agar itu. Baru setelah itu kita tempel gini, apa namanya itu, antibiotiknya, paper dish gitu kan. Terus setelah kita tempel itu, jaraknya tuh kira-kira 2 cm 2 cm lah, biar supaya nanti kalau kita bisa lihat itu loh seberapa sih diameter dari sensitivitas antibiotika itu. Terus setelah itu kita inkubasiin supaya bakterinya itu tumbuh. Nah, ini pada gambar ini kan bisa dilihat nih, ada bakteri E. coli itu berasal dari babi, itu daya rambatnya itu 18 mm pada antibiotik. Wah, salah nih. Antibiotik yang ini dia. Antibiotik jenis chlorapenicol itu yang C. Nah, ini nih daya daya ini yang paling sensitif gitulah antibiotiknya. Jadi bakterinya tuh nggak bisa tumbuh di sekitar antibiotika ini. Mereka mati. Nah, terus yang doxycycline ini itu kenanya cuma intermediate. Jadi dia masih bisa sebenarnya digunakan, cuman dosisnya harus tinggi untuk bisa membunuh bakteri E. coli. Misalnya kita terserang gini nih, terinfeksi bakteri E. coli yang menyebabkan kita mencret gitu atau gimana gitu kan. Untuk ini dah, doxycycline ini kalau dipakai itu masih bisa tapi tidak disarankan. Lalu untuk streptomycin dan bacitracin ini itu justru dia udah resisten bakterinya sama ini ya. Jadi itu aja semua dari awal kita jelasin dari bagaimana cara pembuatannya sampai kita uji sensitivitas antibiotika. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Saya Nyoman Okitanaya. Apabila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih telah mendengarkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.